Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang akan kita bahas pada kali ini. Ada seorang istri yang meminta cerai, menuntut cerai terhadap suaminya. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali dan berulang-ulang. Bahkan setiap kali ada pertengkaran atau ada percekcokan, selalu minta, kalau begitu cerai saja, kita cerai saja. Terus ngomong kayak begitu. Bagaimana dalam perspektif Islam? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk berdoa Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan wanita-wanita mulia di rumah kita dari hal-hal yang seperti itu. Meminta cerai, berkata cerai. Kita simak bersama-sama satu riwayat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahmatullah alaih di dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ayyumam ra'atin, wanita siapa saja dia, sa'alat yang meminta, zaujaha, suaminya, at-talaqa, cerai. Pokoknya kita cerai. Min ghairi ba'sin, tanpa ada penyebab yang dapat diterima oleh syariat. Nafkah lancar setiap bulan. Setia, amat setia. Solih, solih, rajin ibadah, rajin. Bahkan ikut kajian, rutin. Apakah ditinggal pergi? Enggak, selalu ditemani. Apakah melakukan KDRT? Sama sekali tidak. Lembut dan penyayang. Tapi dia minta cerai. Dikit-dikit ngomong cerai. Bagaimana? Sabda Nabi, faharamun, maka haram alaiha, atasnya wanita itu, raihatul jannati, bau harum dan wangi surga. Bau harum wangi surga haram baginya. Padahal kita tahu banyak guru-guru kita menjelaskan dari jarak sekian kilo, 1000 kilometer, surga itu dapat dicium bau wangi harumnya. Tapi bagi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperkenankannya. Itu artinya berarti Allah tidak ridho. Kalau sudah tidak bisa mencium bau wangi surga, pertanyaannya, apakah masuk surga? Apalagi kalau dia sudah tidak masuk surga, kira-kira kemana? Di akhirat tidak ada pilihan ketiga. Yang ada cuma 2 pilihan. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak neraka, ya surga. Maka Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan lisan-lisan mulia, wanita-wanita mulia di rumah kita. Allahumma amin. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Turmudi, dan Imam Turmudi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dulu saya pernah ngaji kitab ini kepada kiai, beliau memberikan penjelasan, itu saya catat menjadi catatan kaki. Pada saat yang sama, karena Allah tidak ridho, Nabi mengatakan itu tidak akan bisa mencium bau wangi dan harum surga. Artinya apa? Para malaikat-malaikat Allah juga gerah. Satu, malaikat-malaikat Allah menyebutkan pada saat wanita itu meminta cerai, menuntut cerai kepada suaminya, padahal suaminya baik-baik saja, salih. Malaikat mengatakan, sungguh dari mulutmu menyemburkan api. Seperti binatang, entah itu fakta atau fiktif ya, binatang naga. Seperti itulah lisan wanita yang mengatakan kepada suaminya, kita cerai. Yang kedua, suaminya memberikan nasihat. Mbok ya jangan begitu, mbok ya jangan begini. Tapi dia tetap ngomong, tak, 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 tak. Malaikat gerah. Andaikan diridhoi Allah, andaikan diizinkan Allah, maka para malaikat akan mengambil bara api neraka, disumpalkan ke mulutnya agar dia tidak lagi ngomong dan minta cerai. Na'udzubillah min syarri dzalik. Yang ketiga, kalau dia tidak meminta maaf kepada suaminya,
mungkin kemarin sampai 1 kali 24 jam, sampai 2 kali 24 jam, dia tidak meminta maaf kepada suaminya, maka sungguh jika dia mati dalam keadaan itu, kematiannya tidak akan tercatat sebagai kematian husnul khatimah. Bahkan ada seorang guru mengatakan kematiannya adalah kematian busuk. Meskipun sudah dikasih kapur baru, sudah dikasih minyak wangi. Tapi hakikatnya wanita yang mati dalam keadaan murka, marah kepada suaminya, minta cerai kepada suaminya, padahal suaminya baik-baik saja, busuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, jaga lisan, tahan emosi. Marah mungkin tidak bisa dihindari, tapi meminta dan menuntut cerai sebisa mungkin dikendalikan. Selanjutnya, bagaimana bagi si laki-laki suaminya? Pertama, saya nasihatkan untuk sang suami, jika terjadi seperti ini, bersabarlah karena Anda, sang suami, dekat dengan pahala Nabi Nuh alaihissalam. Dekat dengan pahala Nabi Lut alaihissalam. Kenapa Nabi Lut? Kenapa Nabi Nuh? Karena kedua istrinya itu durhaka kepada Nabi Lut dan Nabi Nuh. Padahal seorang nabi. Kurang solih kayak apa? Kurang setia kayak apa? Tapi mereka berkhianat. Fakhanatahuma. Di dalam surat At-Tahrim dijelaskan fakhanatahuma. Justru mereka mengkhianati. Meminta cerai kepada suami itu bagian dari pengkhianatan terhadap pernikahan. Berarti mengkhianati suaminya. Maka bagi kaum wanita muslimah, solihah, muliakan lisan kita semua. Jangan sampai berkata, kalau begitu cerai saja kita. Itu artinya kaum wanita itu menjadi istrinya Nabi Lut kekinian. Menjadi istrinya Nabi Nuh kekinian. Sementara suaminya menjadi Nuh dan Lut kekinian. Yang kedua, bagi sang suami tetap jadikan istri yang mungkin dalam tanda petik menzolimi ini ladang dan tempat ya, objek dakwah. Nasihatkan, tetaplah tabah dan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Bukan tidak mungkin cepat atau lambat akan berubah. Bukan tidak mungkin cepat atau lambat bertaubat. Maka banyak-banyak berdoa, sabar, tabah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Sedangkan bagi kaum wanita, bagi istri, kalau memang benar-benar ingin cerai, tempuh jalur yang benar. Bukan meminta kepada istri, tapi ada jalur yang bernama khulu. Ajukan gugatan cerai ke PAI, Pengadilan Agama Islam. Kalau memang layak, Pengadilan Agama Islam akan mengabulkan. Tapi kalau tidak layak, Pengadilan Agama Islam tidak akan mengabulkan. Tapi ketika obral cerai, sama sekali tidak bisa. Karena otoritas menceraikan itu adalah pada suami. Istri tidak bisa menceraikan suami. Bisanya menggugat cerai suami melalui jalur Pengadilan Agama Islam. Sementara suami bisa menceraikan langsung. Bersyukur, lisan suami tetap bisa dijaga kemuliaannya. Pada saat lisan istri gagal dijaga kemuliaannya. Maka mau jadi Nabi Lut kekinian atau istrinya, Nabi Nuh kekinian atau istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk tetap istiqamah menjalani kehidupan berkeluarga hingga ajal menjemput kita, hingga Allah nanti mempertemukan kita di surganya, pasangan suami istri masing-masing. Dan semoga kita mampu menghadapi semuanya. Menahan diri, sabar dan tabah. Itu tidak ada kata lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, tidak ada kata cerai. Karena cerai itu membuyarkan impian kita nanti dipertemukan di surga. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.